Bab 857, bermain tidak konvensional di puncak gunung. Yi Feng menatap pegunungan di kejauhan dan mengumpat dengan keras. Kenapa gerombolan perampok ini sangat lambat bereaksi? Saya sudah menunggu di sini seharian, tetapi mereka belum juga datang. Mereka benar-benar tidak berhasil. Yi Feng mengutuk. Kalau dipikir-pikir lagi, aku tidak pergi jauh setelah menculik wanita ini. Secara logika, seharusnya ada pergerakan. Setelah serangkaian keluhan, Yi Feng memiringkan kepalanya. Wanita yang diculik itu baru bangun setengah hari yang lalu. Anehnya, wanita itu tidak bereaksi sama sekali, bahkan tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Hanya duduk diam di sana, tanpa berbicara sepatah kata pun. Melihat tatapan Yi Feng, wanita itu mengangkat dagu putihnya sedikit, melirik Yi Feng dengan ringan tanpa berkata apa-apa, lalu menurunkan dagunya lagi. Meskipun dia cukup terkejut karena Yi Feng mampu menjatuhkannya dan menculiknya dengan mudah, dia tahu bahwa selalu ada orang yang lebih baik darimu. Mengalami nasib buruk adalah hal yang biasa, dan tidak banyak yang perlu dikatakan. Mengenai hal lainnya, dia tidak perlu mengatakan terlalu banyak pada Yi Feng. Pada saat ini, tujuan orang ini kemungkinan besar terkait dengan orang suci. Apakah dia menangkapnya untuk mendapatkan informasi yang diketahuinya, atau agar lawannya berkurang satu di kompetisi mendatang, atau untuk menggunakannya guna membendung kekuatan di belakangnya, itu tidak menjadi masalah baginya. Paling parahnya, itu hanya kematian. Lagi pula dia tidak punya banyak waktu lagi. Yi Feng menatapnya lagi. Wanita ini sungguh aneh. Tapi tak apa, itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Karena yang terbaik baginya kalau wanita itu tetap diam. Kalau orang tersebut dalam situasi hidup dan mati dan memohon belas kasihan serta berteriak, akan butuh waktu lama baginya untuk menghibur dan menyelesaikan masalahnya. Setelah melihatnya, Yi Feng mengabaikannya. Aku duduk di pinggir dengan bosan. Namun Yi Feng mengabaikan tindakannya, yang malah menimbulkan keheranan dalam hati wanita itu. Tidak ada interogasi. Bukankah itu alasan kamu menangkapnya begitu banyak? Tetapi itu lebih baik baginya karena menyelamatkannya dari banyak masalah. Dengan cara ini, waktu berlalu dengan lambat. Setengah bulan berlalu. Selama setengah bulan, keduanya tidak mengatakan sepatah kata pun. Yi Feng tidak menggunakan cara apapun padanya dan tidak mengambil tindakan apapun. Dia hanya berjalan maju mundur dengan tangan di belakang punggungnya. Dia masih bergumam pada dirinya sendiri. Hal ini membuat Piao Miaohong, yang selalu memasang ekspresi kosong di wajahnya, sesekali memandang Yi Feng. Karena perilaku Yi Feng yang tidak normal, dia sedikit bingung tentang motif Yi Feng. Kalau dia ingin membunuhnya, dia akan membunuhnya saat itu juga dengan kekuatannya. Saya ingin bertanya petunjuk, tetapi tak seorang pun menjawab. Ingin membendung kekuatan di belakangnya. Setidaknya harus ada tindakan. Setengah bulan lagi berlalu. Yi Feng tampak kesal. Tindakan Jier Hongzong ini sungguh terlalu lambat. Butuh waktu lebih dari sebulan untuk menunggu. Efisiensi layanannya terlalu buruk. Hal ini membuat Yi Feng ingin melepaskannya. Akan tetapi, karena berpikir jika dia membiarkan orang itu pergi, semua usahanya selama sebulan terakhir akan sia-sia, Yi Feng menarik kembali keputusannya. Sepertinya saya masih perlu membuat persiapan untuk kedua situasi tersebut. Yi Feng bergumam dengan tangan di belakang punggungnya. Kita tidak bisa terus menunggu seperti ini. Kita harus mencari jalan buntu lainnya sambil menunggu. Tapi sekarang, jalan buntu apa yang ada di sana? Para ahli bukanlah kubis, dan Anda tidak bisa menemukan mereka kapanpun Anda mau. Mengenai metode lain yang mungkin, Yi Feng telah mencobanya. Yi Feng yang sudah memeras otaknya namun tidak berhasil, berjalan ke arah wanita itu dan menatapnya. Wanita itu mengangkat kepalanya dan menatap Yi Feng dengan acuh tak acuh. Permisi, apakah Anda tahu tempat-tempat yang berbahaya? Ingat, ini adalah tempat yang sangat berbahaya. Bisa merenggut nyawa. Begitu Anda memasukinya, tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Yi Feng berkata dengan jelas. Mendengar ini, mata wanita yang indah itu bergerak. Senyum sinis muncul di hatiku. Setelah menunggu sebulan, apakah akhirnya ada tindakan? Apakah ini ancaman baginya? Apakah dia mengancamnya bahwa jika dia tidak bekerja sama atau patuh, dia akan dibuang ke tempat di mana dia akan mati? Kendalikan dulu rasa tertekan dalam hatimu, baru kau boleh menanyakan apa saja yang ingin kau ketahui. Itu memang metode yang bagus.
Lagi pula, bagi orang-orang biasa, setelah sebulan menunggu dan disiksa, lalu mendapat ancaman seperti itu, mereka akan berlutut dan memohon belas kasihan. Tapi dia berbeda. Karena Anda mengancam saya dengan tempat berbahaya, saya akan melakukan yang sebaliknya. Bukan saja aku tidak akan berlutut dan memohon belas kasihan seperti yang kau inginkan, tetapi sebaliknya, dia berencana untuk memberitahu Yi Feng tentang tempat yang sangat berbahaya. Dengan cara ini, dia menjelaskan sikapnya. Ancaman intimidasi dan bahkan kematian tidak ada gunanya baginya. Aku tidak akan pernah menyerah pada Yi Feng. Hutan horor. Wanita itu segera menyebutkan sebuah tempat. Saat ini di 9 alam, ini memang tempat yang paling berbahaya. Tempat ini kurang dikenal. Itu karena itu adalah tempat baru yang diciptakan oleh reinkarnasi seorang suci. Kelahiran seorang suci dapat memengaruhi pola dan takdir suatu dunia, apalagi tempat kecil seperti 9 alam. Selama tahap ini, berbagai tempat yang penuh dengan peluang besar dan teror besar akan lahir di berbagai bagian di 9 alam. Sekarang, semua master yang bersembunyi dalam kegelapan bertarung memperebutkan tempat-tempat penuh peluang besar ini. Sarana dan teknik yang dimiliki masing-masing kekuatan berbeda-beda, sehingga kekuatan ini mengetahui peluang-peluang dan tempat-tempat menakutkan tersebut, sedangkan kekuatan yang lain mengetahui beberapa peluang dan tempat-tempat menakutkan lainnya. Dari sudut pandang Piao Miao Hong, tujuan Yi Feng menangkapnya hanyalah untuk mengetahui peluang yang dimilikinya. Hutan teror adalah tempat mengerikan yang diketahui Piao Miao Hong. Wah, namanya kedengaran menakutkan. Wajah Yi Feng berseri-seri karena kegembiraan, lalu dia menatap wanita itu dan berkata lembut, "Kalau begitu, tolong tunjukkan aku jalannya." Oke, wanita itu setuju tanpa menunjukkan rasa takut di wajahnya. Setelah berkata demikian, dia memandang Yi Feng, mencoba menangkap ekspresi frustrasi Yi Feng karena dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Sayang sekali, Yi Feng tidak marah, tetapi malah sedikit gembira. Hutan yang mengerikan itu tidak jauh dari sini. Yi Feng dan wanita itu menyeberangi ngarai besar dan tiba di sana dalam waktu setengah hari. Ketika kami keluar dari hutan, perasaan muram meliputi kami, yang membuat kami merasa menyeramkan. Ada kontras yang tajam antara bagian dalam dan luar hutan. Di luar cerah dan semarak. Namun di dalam sana sunyi dan gelap. Tempat ini sebelumnya sebenarnya hanya sebuah pegunungan biasa. Karena kelahiran orang suci itu memengaruhi struktur langit dan bumi, maka transformasi semacam itu terjadi di sini. Berdiri di luar hutan, wanita itu masih tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Dia sudah menduga kalau Yi Feng akan mengancamnya saat ini dan memintanya untuk memberitahu tempat di mana ada kesempatan, kalau tidak dia akan mendorongnya ke dalam hutan yang mengerikan itu. Tetapi sudah ditakdirkan bahwa dia tidak akan melakukan apa yang diinginkan Yi Feng. Lagi pula, hutan yang mengerikan ini berasal dari mulutnya, jadi bagaimana mungkin dia takut? Hal terburuk yang dapat terjadi adalah kematian. Jadi dia tidak ingin membuang waktu berbicara dengan Yi Feng, dan langsung berjalan memasuki hutan yang mengerikan itu untuk membuktikan sikapnya dengan tindakannya. Namun, tepat saat dia melangkah ke dalam hutan yang menakutkan, suara Yi Feng datang dari belakangnya. "Apa yang sedang kamu lakukan?" kata Yi Feng sambil menariknya kembali dengan satu tangan. "Kenapa kamu masuk? Tetaplah di sini." Setelah berkata demikian, Yi Feng dengan santai mengikat Piao Miao Hong ke pohon, lalu berjalan memasuki hutan yang menakutkan itu. Lagi pula, dia tidak pernah bermaksud menyakiti Piao Miao Hong saat dia menculiknya. Dia hanya memanfaatkannya untuk menarik kebencian Hong Zong. Dan di tempat berbahaya seperti itu, Yi Feng tentu saja tidak akan membawanya masuk untuk mati. Yi Feng menghilang dari pandangan Piao Miao Hong. Piao Miao Hong, yang diikat ke pohon, memiliki ekspresi tanda tanya di wajahnya. Apa-apaan ini? Kartu apa yang mereka mainkan? Pikiran Piao Miao Hong tiba-tiba menjadi kosong, dan dia menyadari bahwa dia tidak dapat memahami Yi Feng sama sekali. Bab 866 Nasib Buruk. Oh, ini sangat menakutkan. Saat memasuki hutan horor, angin dingin bertiup, dan jarak pandang semakin buruk saat kami masuk lebih dalam, hingga menjadi gelap gulita. Perasaan aneh dan tak dikenal ini sungguh membuat Yi Feng takut. Terutama suara gemerisik yang terdengar dari waktu ke waktu dalam kegelapan, membuat Yi Feng semakin gugup. Tetapi itu juga membuat Yi Feng sangat bersemangat.
Meski lingkungannya agak buruk, kematian sudah pasti. Jadi Yi Feng hanya berjalan tanpa tujuan. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia berjalan, dia hanya tahu dia sangat lelah, jadi Yi Feng duduk. Saya tidak tahu bahaya apa yang ada di hutan ini. Yi Feng bergumam. Yi Feng sangat lelah sehingga ia bersandar di pohon dan tertidur. Menurutnya, lebih baik meninggal saat tidur. Namun, tepat ketika Yi Feng tertidur lelap, dua bayangan hitam muncul dalam kegelapan, menatap Yi Feng tanpa bergerak. Kenapa orang ini ada di sini? Kita tidak menyinggung perasaannya, kan? Suara salah satu bayangan hitam itu penuh kebencian. Kalau kamu tanya aku harus tanya siapa? Aku juga bingung. Kita tidak punya dendam sama orang ini, jadi kenapa dia selalu menatap kita? Bayangan hitam lain juga ikut mengutuk. Sialan, akhirnya kita berdua menjadi kapten tim, yang bertanggung jawab atas jutaan setan kecil, tapi orang ini memotong kita seperti daun bawang. Kalau bukan karena kecerdasan kita yang tinggi dan kemampuan bersembunyi yang baik, kita pasti sudah dipotong sejak lama. Sekarang kita akhirnya dipindahkan ke tempat terkutuk ini, tapi kita bertemu dengannya lagi. Sungguh sial. Hei, jangan banyak bicara. Kamu adalah kakak tertua, setidaknya kamu harus memikirkan cara dan mengambil tindakan untuk menghadapinya, kata bayangan hitam dari sebelumnya. Siapa bilang saya tidak mengambil tindakan apapun untuk mengatasinya? Tindakan apa? Saya sedang berdoa. Apakah itu berguna? Kurasa, aku tidak tahu. Lalu apa gunanya kamu berdoa? Lebih baik daripada tidak melakukan apapun. Itu benar. Waktu yang lama berlalu. Dengkuran Yi Feng berangsur-angsur menjadi lebih keras, tetapi kedua bayangan gelap itu tidak berani bergerak. Saya sudah memikirkan solusinya. Sosok hitam terdepan itu tiba-tiba berkata, "Apa? Ayo kabur." Itu memang ide yang bagus. Kedua lelaki itu saling memandang dan berubah menjadi dua aliran cahaya besar yang terbang ke langit dengan kecepatan yang mengerikan, dan kegelapan di hutan yang mengerikan itu juga tersedot. Hampir dalam sekejap, seluruh hutan yang menakutkan itu mendapatkan kembali cahayanya. Keheningan yang mematikan kembali ke vitalitasnya yang semula. Mata airnya jernih dan airnya mengalir. Ada bunga dan tanaman tumbuh di tepi sungai, serta kupu-kupu dan lebah bermain di sekitarnya. Tak jauh dari situ, ada seekor kelinci kecil dan seekor tupai kecil yang sedang melompat-lompat, dan sesekali melompat di depan Yi Feng, seakan-akan mereka penasaran dengan wajah aneh yang tiba-tiba muncul ini. Terakhir, tupai kecil yang nakal itu mengambil sebuah kacang dan membantingnya ke kepala Yi Feng. Yi Feng terbangun perlahan dari tidurnya. Ketika tupai kecil itu melihatnya, ia segera melompat menjauh dengan waspada. Setelah benar-benar terbangun, Yi Feng mengabaikan tupai kecil itu dan berdiri sambil menatap sekelilingnya dengan pandangan kosong. Wajahnya tampak gelap. Sial, wanita ini berbohong padaku. Melihat suasana sebelumnya, kupikir di sana sangat menakutkan dan berbahaya. Ternyata itu malam sebelumnya. Lingkungan sebenarnya sama sekali tidak menakutkan. Kubilang aku baik-baik saja setelah berjalan seharian. Ini hutan yang menyeramkan, seberapa menyeramkannya. Yi Feng mengumpat dengan wajah muram dan bergegas kembali dengan cara yang sama seperti dia datang berdasarkan perasaannya. Dalam perjalanan pulang, saya masih berpegang pada secercah harapan terakhir. Saya berharap menghadapi beberapa bahaya yang serius. Tetapi yang paling berbahaya adalah ketika seekor monyet tiba-tiba melompat keluar dari pohon dan memotong kayu bakar di bawah kualinya, dan buah persiknya hampir dipetik. Di luar hutan yang menakutkan, Piao Miao Hong masih terikat di pohon. Dia telah memikirkan berbagai cara untuk melarikan diri, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dengan tingkat kultivasinya, dia tidak dapat melepaskan diri dari ikatan sederhana Yi Feng. Dan untuk waktu yang lama, saya tidak dapat mengetahui apa yang sedang dilakukan pria misterius ini. Dia benar-benar meninggalkannya sendirian di luar dan berlari ke hutan yang mengerikan untuk mati. Jika memang begitu, mengapa harus menangkapnya? Apakah hanya untuk mencari seorang wanita untuk menyaksikan kematian heroiknya? Tetapi dia tahu jawabannya mungkin tidak akan pernah datang. Menurut informasi yang diperolehnya, semakin lama seseorang tinggal di hutan yang mengerikan ini, semakin berbahaya pula keadaannya. Jika seseorang tidak keluar dalam waktu 1/4 jam, pada dasarnya mustahil untuk keluar. Yi Feng sudah berada di sana sehari semalam. Dia sudah lama tidak keluar. Dia pasti mati di sana. Hal ini berlaku bahkan jika Yi Feng sangat kuat.
Jangan tanya kenapa dia bisa tahu begitu jelas, karena itu hasil eksperimennya dengan banyak ahli, tentu. Saya tidak tahu apa yang ada di dalamnya, yang saya tahu itu sangat berbahaya. Kecuali satu orang yang masuk selama seperempat jam dan keluar dengan hati rohaninya hancur dan menjadi gila, semua orang lainnya yang masuk meninggal tanpa terkecuali. Tepat saat dia tengah asyik melamun, ikatannya dilepaskan dari pohon. Apa yang kau lakukan di sana? Ayo pergi. Yi Feng berkata dengan tidak senang. Piao Miaohong yang tengah linglung, terkejut dan menatap Yi Feng dengan mata terbelalak, seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Mengapa kamu kembali? Ini adalah pertama kalinya dia mengajukan pertanyaan yang menunjukkan emosi kepada Yi Feng sejak dia ditangkap oleh Yi Feng. Namun Yi Feng memutar matanya. Aku sudah tidur semalaman. Kalau kamu tidak kembali, haruskah aku tidur semalam lagi? Bab 867 kesimpulan Piao Miaohong telah selesai. Yi Feng mengabaikannya. Dia mengikat Piao Miaohong dengan tali dan menyeretnya pergi karena frustrasi. Wanita di belakangnya masih linglung. Apa tujuan orang ini? Lalu, bagaimana bisa dia tinggal di hutan horor seharian penuh dan semalam, dan tidak terjadi apa-apa padanya sama sekali, dan dia keluar dengan selamat? Keterkejutan dalam hatinya membuatnya tanpa sadar menoleh kembali ke hutan yang mengerikan itu. Akan baik-baik saja kalau dia tidak memperhatikan dengan saksama, tetapi setelah memperhatikan dengan saksama dia malah semakin terkejut. Karena perasaan seram dan dingin yang di bawah hutan menakutkan itu telah hilang. Suasana visual yang gelap ketika melihat ke dalam dari luar juga menghilang. Terlebih lagi, sebelumnya dia bisa merasakan rasa terancam yang dipaksakan hanya dengan melihat hutan yang mengerikan itu, tetapi sekarang perasaan ini juga telah hilang. Sebaliknya ada kedamaian dan ketenangan. Bagaimana ini mungkin? Wanita itu membuka mulutnya sedikit, lalu menggelengkan kepalanya dengan kuat. Karena dia baru saja memikirkan hipotesis yang mengerikan, yang membuatnya tidak percaya, yaitu Yi Feng memasuki hutan teror dan melenyapkan semua ancaman di dalamnya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Yi Feng lagi. Punggung lelaki itu kabur, mustahil untuk ditebak atau dilihat dengan jelas. Dia merenung cukup lama. Dia akhirnya menanyakan pertanyaan itu dalam benaknya. Maaf, mengapa Anda menangkap saya? Katanya pada Yi Feng yang berjalan di depan. Yi Feng berhenti sejenak dan berbalik menatap wanita itu. Sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, bisakah Anda menjawab sebuah pertanyaan untuk saya? Kata Yi Feng setelah jeda. Wanita itu terdiam. Yi Feng melanjutkan, bisakah kau memberitahuku, kapan Hong Zong di belakangmu akan datang menyelamatkanmu? Hong Zong. Wanita itu mengerutkan kening, menyelamatkan aku. Lupakan saja, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Yi Feng merasa tidak masalah untuk memberitahu wanita itu, jadi dia berkata, aku menangkapmu hanya untuk menarik kebencian Hong Zong. Aku menunggu orang-orang Hong Zong menyelamatkanmu. Menunggu orang-orang Hong Zong menyelamatkanku, sehingga aku bisa menangkap mereka semua sekaligus. Wajah wanita itu sungguh menakjubkan. Dengan kekuatan Yi Feng, apakah perlu melakukan begitu banyak cara memutar untuk menimbulkan masalah bagi Hong Zong? Kenapa tidak cari saja sarang mereka dan tampar mereka sampai mati? Daripada menangkap mereka semua sekaligus, aku lebih baik menunggu mereka membunuhku. Yi Feng berkata dengan serius. Mendengar ini, Piao Miaohong berkata, oh, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Penampilannya menjadi lebih menarik. Maksudmu, tujuanmu menangkapku hanya untuk menarik kebencian Hong Zong agar mereka bisa datang dan membunuhmu. Piao Miaohong bertanya dengan heran. Ya, kamu sangat pintar. Yi Feng mengangguk tanda menghargai. Piao Miaohong benar-benar terdiam. Yi Feng adalah master super yang kekuatannya tidak diketahui. Dia menangkapnya, yang kekuatannya jauh lebih tinggi daripada Hong Men, hanya untuk menunggu anggota Jimen datang dan membunuhnya. Bukankah ini lubang di otaknya? Juga, mengapa dia ingin orang-orang Hong Men membunuhnya? Seolah merasakan tatapan tidak percaya Piao Miaohong, Yi Feng menghela napas dan menjelaskan, kamu mungkin tidak percaya, tetapi tujuanku adalah mencari kematian. Setelah terdiam sejenak, Yi Feng berkata lagi, lupakan saja, aku akan jujur padamu. Demi mencari kematian, aku sudah mencoba berbagai cara sebelumnya, tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Jadi, aku mencegat konvoimu.
Melihat kemegahan konvoimu, kupikir kau pasti sangat kuat dan bisa membunuhku sebagai bandit, tapi kau..." Pada titik ini, Yi Feng berhenti, wajahnya serius. "Aku harus mengkritikmu. Di mana Anda menemukan penjaga itu? Dia sangat lemah. Akhirnya aku memaksanya untuk memukulku dengan pedangnya, tapi dia bahkan tidak meninggalkan bekas. Kekuatannya lebih buruk dari paman tetangga. Baiklah, pengawalmu tidak bisa membunuhku, jadi aku hanya bisa memilih untuk mengikatmu." Yi Feng melanjutkan, "Dengan cara ini, Hong Zong di belakangmu akan datang menyelamatkanmu, lalu mengepung dan membunuhku. Sangat disayangkan bahwa Sekte Hong Anda terlihat sangat terkenal, tetapi tindakan Anda terlalu lambat. Sudah lama sekali, dan kita belum melihat sehelai pun rambut pun." Piao Miao Hong mendengarkan seluruh narasi Yi Feng dengan penuh minat. Dia terdiam dan tertekan di dalam hatinya. Tetapi melihat wajah Yi Feng yang sangat serius, Piao Miao Hong mengerti bahwa itu mungkin benar. Ternyata tujuan dia mengikat dirinya sebenarnya untuk menarik Hong Zong untuk membunuhnya. Tetapi yang lucu adalah, pengawalnya Luo Chen tidak dapat menghancurkan pertahanannya, jadi mengapa dia berpikir Hong Zong dapat membunuhnya? Lihat ini. Setelah jeda, Piao Miao Hong mengeluarkan selembar giok. Yi Feng tahu apa kegunaannya setelah mengambil selembar giok itu. Sebelumnya, dia pernah membeli satu lembar, yang berisi informasi terkini di 9 alam yang akan diperbarui kapan saja. Dan Piao Miao Hong membelinya karena dia ingin berspekulasi tentang beberapa hal tentang para santo melalui informasi dari berbagai saluran. Dan pada saat ini, selembar giok itu merekam kejadian seperti itu. Hong Zong pertama kali pensiun selama setengah bulan. Setelah setengah bulan, sekte itu memilih untuk bubar saat itu juga. Murid-murid Hong Zong yang tak terhitung jumlahnya yang telah berlatih di luar kembali dan menemukan bahwa sekte itu telah pergi. Melihat ini, wajah Yi Feng berkedut. Apa yang sedang terjadi? Sekte sebesar itu, bubarkan saja. Bisakah kamu begitu ceroboh? Yi Feng mengumpat. Dengan cara seperti ini, bukankah dia akan menyia-nyiakan waktu sebulan dengan sia-sia? Namun, Piao Miao Hong tampak luar biasa. Dia bisa menebak alasan pembubaran Hong Zong dengan sedikit tebakan. Bagaimana mungkin Hong Zong mampu menyinggung seseorang yang bisa menculiknya? Jadi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh dalam hatinya, bukankah itu salahmu? Pada saat yang sama, dia juga sampai pada kesimpulan tentang Yi Feng. Yaitu, pemuda di depannya ini, yang begitu kuat hingga menantang langit, tampaknya tidak tahu tentang kekuatannya sendiri dan kekuatan orang lain. Kalau tidak, bagaimana dia bisa melakukan hal aneh seperti menculiknya dan menarik kebencian Hong Zong? Bab 868 Persetujuan. Tentu saja. Semua ini hanya spekulasi berdasarkan percakapan dengan Yi Feng. Rincian spesifiknya memerlukan bukti lebih lanjut. Secara kebetulan, terdengar suara pertempuran datang dari tidak jauh. Semua orang ingin menonton kesenangan. Ketika keduanya berjalan ke tempat terbuka, mereka melihat dua orang sedang berkelahi sambil terbang melintasi langit. Dalam dunia pembudidayaan makhluk abadi, pertempuran seperti itu adalah hal yang sangat normal. Ledakan. Salah satu dari mereka mengangkat pedangnya dan menebas. Sebuah lubang besar tiba-tiba robek di langit, memperlihatkan celah angkasa. Energi yang mengamuk memenuhi seluruh langit, dan bila-bila angin ada di mana-mana. Akan tetapi, lawannya menghindari pedang itu dan meleset. Pedang itu meleset dan menebas tanah, membelah pegunungan kecil menjadi dua dengan mudah, dan sungai yang tidak jauh dari sana juga berhenti mengalir. Ini benar-benar menggemparkan. Jelaslah kedua pria itu bertarung dengan sengit. Mereka terjerat di udara, lalu dia terbang sambil bertarung. Dalam sekejap, dia menghilang dari pandangan kedua pria itu. Wanita itu tetap tenang dari awal sampai akhir. Sebab, meskipun pertarungan tersebut begitu indah dan memukau, serta tampak menggemparkan, namun sebenarnya kekuatan kedua orang tersebut biasa saja. Karena setelah mencapai cermin Dao, fluktuasi pertempuran terkendali, dan bahkan tidak ada jejak kebocoran yang berlebihan. Hal ini terutama berlaku setelah mencapai keadaan harmoni dengan Dao, di mana orang-orang terbunuh tanpa terlihat, dan yang mereka perebutkan adalah Dao mereka sendiri. Oleh karena itu, serangan semacam ini, yang kelihatannya mewah tetapi sebenarnya tidak memiliki dampak praktis yang berarti, seringkali dilancarkan oleh orang-orang dengan alam rendah. Mungkin sekitar alam bencana ke-7 atau ke-8.
Piao Miaohong tampaknya tidak tertarik pada hal itu. Namun, Yi Feng membuka mulutnya dengan ekspresi kagum. Serangan yang keren, master yang tak tertandingi. Oh, aku sangat marah, tidak ada yang bisa kupukul. Kalau aku tahu, aku seharusnya menyerbu ke tengah-tengah kedua orang itu. Yi Feng sangat kesal. Saya menyesal karena tidak cukup tegas untuk maju terus. Jika aku maju menyerang, aku pasti akan mati karena serangan sekuat itu. Wanita di sebelahnya mengernyitkan mulutnya. Pada saat ini, dia yakin dengan tebakannya sebelumnya. Orang di depannya jelas sangat kuat, tetapi dia tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatannya sendiri atau orang lain. Pergilah. Yi Feng melambaikan tangannya. Saya merasa sangat rendah. Saya bekerja keras selama sebulan lagi dan semuanya sia-sia. Sekarang Hongzong telah dibubarkan, tentu saja tidak ada gunanya mempertahankan wanita ini. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, saya masih merasa marah. Sekte Hong terlalu ceroboh. Bagaimana sekte yang begitu baik bisa dibubarkan? Piao Miaohong mengangguk. Itu juga cukup menyedihkan dan merendahkan diri. Dia pikir dia telah bersaing dengan Yi Feng dalam hal kecerdasan dan keberanian selama ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa Yi Feng ternyata tidak seperti yang disangkanya sama sekali. Hasil akhirnya sungguh tidak terduga. Namun saat ia hendak pergi, sebuah ide berani tiba-tiba muncul di benaknya. Mungkin kita bisa mencapai kesepakatan, kata wanita itu sambil berbalik. Perjanjian apa? Yi Feng bertanya. Mungkin aku punya cara untuk membantumu mati. Setelah jeda sejenak, wanita itu berkata dengan serius. Jika dia diminta untuk mencari master yang setingkat dengan Yi Feng untuk mengalahkan dan membunuh Yi Feng, itu mungkin tidak mungkin. Tetapi jika Yi Feng sendiri ingin mati, mungkin ada banyak cara untuk melakukannya. Dan dengan latar belakangnya, dia juga memiliki kemampuan untuk menemukan beberapa tempat berbahaya yang mengancam Yi Feng. Ah, benarkah? Mata Yi Feng berbinar. Dia sangat tergoda dengan usulan ini. Bagaimanapun juga, dia hanya tahu sedikit tentang dunia ini. 2 tahun lalu, dia hanyalah seorang pemilik perguruan bela diri di kota Pingjiang. Meskipun wanita di depannya agak pucat, dia berasal dari klan Hong, jadi pengetahuannya pasti lebih tinggi darinya. Tetapi Anda perlu memahami bahwa ini mungkin memerlukan suatu proses, kata Piao Miaohong. Lagi pula, dia tidak tahu seberapa kuat Yi Feng. Mungkin dia bisa segera memenuhi keinginan Yi Feng, atau mungkin butuh waktu lama. Ya, aku mengerti. Yi Feng mengangguk. Dia telah mencoba banyak cara untuk mati tetapi gagal, dan dia tahu tidak ada yang perlu terburu-buru. Kemudian, Piao Miaohong berkata dengan sungguh-sungguh, saya akan melakukan segala cara untuk memenuhi keinginanmu, tetapi dalam prosesnya, jika ada sesuatu yang saya perlukan bantuanmu, tolong bantu saya. Itu adalah kesepakatan yang sangat adil. Yi Feng langsung menyetujuinya. Melihat Yi Feng langsung setuju, Piao Miaohong menunjukkan pesonanya tanpa meninggalkan jejak apapun. Di saat para orang suci bersaing memperebutkan tahta, jika ada guru tak dikenal seperti Yi Feng yang membantu, saya bertanya-tanya berapa banyak bantuan yang akan diberikan. Mengenai sisanya, dia tidak banyak bicara. Dia bahkan tidak bertanya mengapa Yi Feng ingin bunuh diri. Mereka mungkin bodoh, tetapi itu tidak berarti Anda dapat mengatasinya. Piao Miaohong masih memahami hal-hal ini dengan sangat jelas. Jadi apa yang kita lakukan selanjutnya? Yi Feng bertanya. Setelah jeda sejenak, Piao Miaohong mengeluarkan peta. Aku akan menandai koordinat di peta untukmu. Tempat itu sangat berbahaya, dan mungkin kau bisa mendapatkan apa yang kau inginkan. Piao Miaohong berkata dengan serius, lalu membuat tanda di peta. Benarkah itu? Memikirkan hutan yang mengerikan itu, Yi Feng berkata dengan ragu. Piao Miaohong yang jeli memahami apa yang dimaksud Yi Feng dan menjelaskan, dalam hal bahaya, hutan teror dan tempat ini tidak berada pada level yang sama. Tetapi, sulit untuk mengatakan apakah Anda bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan pada akhirnya. Saya mengerti. Yi Feng mengambil peta itu, melihat tanda-tanda di atasnya, dan mengangguk. Terlepas dari apakah itu seperti yang dikatakan wanita itu atau tidak, Yi Feng akan pergi dan menjelajahi tempat ini. Terlepas dari apakah dia berhasil atau tidak, setidaknya dia mempunyai tujuan. Tetapi, jika aku mati saat itu juga, bukankah itu akan menjadi kehilangan besar bagimu? Yi Feng dapat melihat bahwa gadis pemula di depannya ini mencapai kesepakatan dengannya untuk meminjam kekuatannya.
Tentu saja Yi Feng tidak keberatan, karena bukan gadis itu yang mengambil keuntungan darinya, melainkan sebuah kesepakatan yang diakui oleh kedua belah pihak. Setiap orang hanya mengambil apa yang mereka butuhkan. Jika kamu benar-benar bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan, anggap saja itu sebagai hubungan yang baik. Wanita itu tersenyum. Dia berdiri tegak. Bukannya dia ingin Yi Feng membantunya dalam hal apapun sebelum dia pergi membantu Yi Feng mencari solusi, tetapi dia hanya menunjukkan ketulusannya secara langsung. Hal ini tentu saja memenangkan hati Yi Feng. Jangan khawatir, kamu sangat tulus. Aku tidak akan melupakanmu setelah aku meninggal. Yi Feng tersenyum tipis dan berkata dengan santai. Tapi Piao Miaohong melirik Yi Feng tanpa meninggalkan jejak apapun. Sungguh, dia tidak benar-benar mati. Tetapi apakah semacam kematian palsu diperlukan untuk mempraktikkan teknik tertentu atau semacamnya? Tak peduli apapun, hubungan baik ini telah terjalin. Piao Miaohong merasa cukup lega. Bab 869 Daerah Terlarang. Keduanya meninggalkan jejak masing-masing di Slip Giok, dan Yi Feng pergi dengan peta yang digambar oleh Piao Miaohong. Menatap punggung Yi Feng yang pergi, mata merah Piao Miao tetap terpaku untuk waktu yang lama. Dia juga tidak tahu apakah Yi Feng bisa kembali. Haruskah keinginannya dapat terpenuhi, kan? Meskipun dia belum pernah ke tempat itu. Tapi alasan dia belum pernah ke sana adalah karena dia tidak memenuhi syarat, yang cukup untuk menggambarkan bahayanya. Semenjak kabut hitam menyebar, manusia tak henti-hentinya menjelajah alam gelap. Selama bertahun-tahun penjelajahan, pemahaman manusia tentang Black Domain tidak sesederhana yang terlihat. Setidaknya, domain hitam tidak penuh dengan iblis yang kehilangan kecerdasan dan bermutasi. Masih banyak lagi yang memiliki kecerdasan hebat dan hidup bersama dalam kelompok seperti kota tempat tinggal manusia. Mereka tertib, disiplin, dan memiliki aturannya sendiri. Itu sama sekali bukan sekelompok binatang gila, tetapi lebih seperti kedatangan ras yang lebih tinggi. Penemuan ini mengejutkan semua kekuatan utama di Yunsing saat itu. Sebab, munculnya Black Domain tampaknya bukan terjadi karena suatu kecelakaan atau kecerobohan, melainkan merupakan usaha manusia yang sudah direncanakan sebelumnya. Pasti ada tangan besar yang tak terlihat di balik ini. Tempat yang ditandai Piao Miaohong untuk Yi Feng persisnya adalah kota iblis yang ditemukan oleh manusia. Setelah secara tidak sengaja menemukan kota iblis ini, pasukan manusia yang tak terhitung jumlahnya bersatu padu dan mengirim para master untuk menjelajahinya, namun tidak ada seorang pun yang kembali hidup-hidup dari awal hingga akhir. Karena kerugian yang ditimbulkannya sangat besar, manusia pun akhirnya menyerah untuk menjelajahinya, dan hanya diam-diam menetapkannya sebagai area terlarang tingkat tinggi di dalam hati mereka. Tentu saja tidak ada penjelajahan lebih jauh ke sana, tetapi penjelajahan tempat-tempat lain di Black Domain terus berlanjut. Beberapa area yang dieksplorasi juga telah dibagi dengan jelas ke dalam beberapa level. Levelnya dibagi menjadi level 1 hingga level 9. 1 merupakan yang ekstrim, 9 merupakan yang berikutnya. Di antara area yang terbagi, sebagian besar merupakan area terlarang level 9 dan 8. Area terlarang level 7 hampir langka, dan manusia secara tegas dilarang memasukinya. Tingkat sebenarnya dari kota pengumpulan setan ini tidak diketahui, tetapi manusia telah merencanakannya untuk sementara sebagai area terlarang tingkat ke-6. Ini juga merupakan area terlarang tingkat ke-6 pertama di alam iblis dalam sejarah manusia. Oleh karena itu, kota ini merupakan satu-satunya daerah terlarang level 6, dan juga merupakan daerah terlarang level tertinggi saat ini. Sedangkan untuk area terlarang di atas level 6, walaupun manusia masih mempertahankan pembagiannya, namun saat ini belum ada tempat yang tergolong area terlarang di atas level 6, harapan. Seharusnya tidak pernah ada area terlarang di atas level 6. Hei, apakah kamu tahu di mana ini? Duduk di punggung Man-Man, Yi Feng mengeluarkan peta yang digambar Piao Miaohong dan menempelkannya di wajah Man-Man. Bulu-bulu. Suara aneh perlahan keluar. Pokoknya, antar saja aku ke tempat tujuan. Yi Feng meregangkan tubuh, bersandar pada cangkang kerang dan tertidur karena bosan, memanggil. Sebuah bayangan perlahan melintasi langit. Karena Black Domain merupakan area terlarang, maka hal yang wajar untuk dilakukan adalah memasukinya. Tanah adalah hamparan gurun yang tak berujung. Bayangan gelap yang tak terhitung jumlahnya bergegas lewat. Dukun.
Seekor katak melompat keluar dari suatu tempat dan mendarat di kepala Man-Man. Pergi dari sini, Tuan He. Dia perlahan mengangkat matanya dan berkata dengan suara marah. Wah, kamu pelit banget. Sekarang Tuan Lou nggak ada di sini, kamu yang siput, jadi raja, kan? Keluar. Sebuah gelombang muncul dari kepala Man-Man dan langsung memantulkan He Benwei, horizon. Tanda bintang muncul, dan He Benwei menghilang. Dukun. Setelah beberapa saat, panggilan itu datang lagi, dan He Benwei melompat keluar entah dari mana lagi. Aku tidak akan berdebat denganmu. Mari kita langsung ke intinya. Tembok pembatas yang asli ada di depan kita. Apakah kamu yakin ingin keluar? He Benwei bertanya dengan serius. Perlahan terdiam. Setelah sekian lama, katanya, banyak hal yang tidak terkendali dan keluar dari rencana semula. Setelah jeda sejenak, dia menatap lagi ke area hitam yang luas itu, dan melanjutkan, sepertinya ada orang yang ingin menghancurkannya secara diam-diam. Yang paling penting adalah tuannya ingin bunuh diri sekarang, bisakah kamu menghentikannya? Paling buruk, alam semesta akan hancur. Pokoknya, aku tidak bisa mati. Tapi kamu, si berkaki pendek, harus merencanakan cara untuk bertahan hidup terlebih dahulu. Omong kosong. He Benwei mengumpat, kau, manusia, tidak bisa mati, apa kau pikir aku akan mati? Tapi serius, bahkan jika tuannya ingin bunuh diri, bisakah dia mati? Apakah bunuh diri adalah kuncinya? Man Benwei memutar matanya ke arah katak itu, hanya saja tuan ingin menggunakan alasan tertentu untuk melakukan sesuatu. Si katak setengah mengerti. Lupakan saja. Ini permainan yang sangat besar. Dengan IQ kita yang rendah, lebih baik kita mengikuti tuan kita dan menunggu kematian. Jangan terlalu banyak berpikir. Man Benwei berkata, belajarlah dari pria bermarga Lou itu. Dia menjalani hidup yang penuh dengan pesta pora dan sangat riang. Aku tidak tahu berapa banyak gadis yang pernah tidur dengannya, dan dia memiliki banyak adik laki-laki. Itu benar-benar menjijikkan. Pada titik ini, Man Benwei berhenti sejenak. Ngomong-ngomong, kamu tahu nggak bagaimana perasaan cewek?